Dani Awanto menjadi satu-satunya warga DKI Jakarta peraih penghargaan bergengsi Kalpataru 2023 dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan prestise tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya pria yang menjabat sebagai Ketua RT 07 RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara itu berjasa pada pelestarian lingkungan hidup. Bersama warganya, Dani bahu-membahu mengubah perkampungan kumuh pesisir Jakarta Utara menjadi hunian nyaman penuh dengan tumbuhan hijau sepanjang jalan. Tak hanya itu, kini lingkungan RT 07 RW 01 Kelurahan Tugu Utara memiliki sebuah taman yang digunakan untuk budidaya tanaman anggur. Siapa sangka, taman rindang nan asri tersebut awalnya hanya sebidang tanah tak terurus penuh dengan sampah dan semak belukar. Kalau untuk kepedulian terhadap lingkungan nih Pak Dani sendiri, sejak kapan sih Pak Dani punya ketertarikan di bidang situ? Saya mah sejak dulu memang suka berorganisasi, ya. Baik di olahraga maupun ya terutama di keagamaan, di sholat, lalu terutama di lingkungan. Jadi Saya suka ada lingkungan yang mereka yang apatis terhadap lingkungan dan memang yang harus selalu tetap arahnya. Kalau ini Pak Dani, berarti Pak Dani bergerak di lingkungan Tugu Utara ini Pak Dani, khususnya di wilayah Pak Dani untuk mengubah lingkungan yang tadinya kata Pak Dani tandus rawa-rawa gitu Pak Dani. Itu sejak kapan Pak? Tahun berapa Pak Dani? Sejak tahun waktu itu sebelum saya jadi ketua RT, saya jadi ketua kelompok tani. Kelompok tani. Kelompok pemuda di lingkungan kami tahun 2016 saya sebagai data jadi ketua RT 07 RW 01 itu. Dan alhamdulillah dengan program penghijauan yang awalnya penghijauan dan merintis bersama anak-anak muda di sini, dan bersyukur sampai saat ini kita tetap istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Pak Dani, ini semua Pak Dani, tadi awalnya itu sebenarnya lahan yang dipakai buat taman ini lahan apa Pak Dani? Dulu itu tempat sampah, ya. Tempat sampah. Dulu itu tempat ya namanya suka ada orang-orang sini suka nyimpen barang-barang bekas, lalu kaleng-kaleng. Jadi memang dulu waktu itu tingkat penyakit DBD itu sangat tinggi di sini. Memang ini jadi sumber penyakit yang ditimbulkan daripada lahan yang tidak terpakai dan jadi tempat-tempat yang sarang penyakit. Serang penyakit Pak Dani ya. Kalau untuk prosesnya Pak Dani sampai bikin jadi lingkungan indah ini seperti apa Pak Dani? Memang berubah-berubah setiap tahun kita merubah konsep-konsep di sini yang berawal dari budidaya ikan, lalu taman toga sama sayuran, lalu kita clustering juga sekarang jadi taman anggur dan ikan koi. Dan bukan hanya di sini sih, ada beberapa lahan yang kita pergunakan untuk kegiatan warga, khususnya anggota kelompok tani yang di rumah satu ini. Berarti pengolahannya gimana Pak Dani? Ini bibit-bibitnya dari perawatannya itu seperti apa Pak Dani? Tahun 2017 saya didukung sama Dinas KPKP untuk membuat satu kelompok tani. Dari situ kami membuat satu kelompok tani, yaitu kelompok tani yang hijau Cemara 01. Dan alhamdulillah dari mulai awal program penghijauan menjadi pertanian yang lebih produktif dan terarah pada hal-hal yang produktif gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dan sebagai motor penggerak saya bersama Taruna unit RW 01 ini dan didukung oleh para ketua RT dan RW SKLMK Kapili yang ada di wilayah RW 1 ini menjadi satu visi untuk membangun wilayah RW 01 dari tempat kumuh menjadi tempat yang produktif. Kalau untuk hasilnya Pak Dani, ini kan saya lihat tadi banyak ikan-ikan ya Pak Dani, itu biasanya dimanfaatkan warga juga. Terus program-program yang ada di taman ini apa aja sih Pak Dani? Gang Hijau Cemara 01 itu ada beberapa program di dalamnya itu. Dari ada pertanian dengan sayuran dari wilayah anggur, lalu ada pengolahan sampah organik untuk dengan budaya magot,
sehingga dia menjadi produksi untuk pembuatan pupuk cair dan pupuk organik, pupuk padat dan maggot kering sudah kami jual juga. Lalu yang ketiga juga dari komunitas dari budidaya anggur juga kami sudah membudidayakan anggur sehingga bisa menjadi sumber penghasilan daripada anggota kelompok kami yang Hijau Cemara 01 ini. Lalu yang ketiga juga ada di sini ada program pendidikan yaitu PAUD, Prince PAUD Cemara 01 ini. Dan alhamdulillah kita sudah empat angkatan yang sudah kita cetak dengan gratis dan hanya membayar setiap bulannya 2 kilo sampah per bulan. Bayarnya itu. Tapi itu bentuk edukasi daripada pelajaran kepedulian lingkungan sejak dini. Tapi bentuknya seperti tabungan sampah, bank sampah. Dan alhamdulillah mereka sudah merasakan manfaatnya. Sekolah juga Green PAUD Cemara ini bukannya mengeluarkan uang tapi mendapatkan uang. Iya, sama yang ngolah nih taman Pak Dani. Sebenarnya siapa aja sih Pak Dani yang ngolah lingkungannya Pak Dani sampai indah kayak gini Pak Dani? Yang terlibat Pak Dani? Yang terlibat di sini, tentunya ya yang pertama yang tadi saya sampaikan dimotori oleh Karuna anggota Karuna unit ada 1, lalu warga masyarakat juga ikut terlibat dalam kegiatan yang kami lakukan dan didukung sepenuhnya oleh para rekan-rekan ketua RT 1 sampai dengan 10 dan disupport sekali oleh Bapak Ketua RT 1 Bapak Januar Aji, LMK, Kota Tribun yang ada di lingkungan di wilayah RT 1. Kalau untuk biaya Pak Dani, ini kan pasti butuh biaya Pak Dani ya. Sebenarnya biaya buat bikin taman kayak gini terus lingkungan hijau itu dari mana sih Pak Dani? Awalnya kami swadaya, semua swadaya daripada anak-anak remaja yang ingin lingkungannya itu yang lebih bersih dan produktif. Memang mereka merasakan daripada apa yang kita lakukan itu sangat bermanfaat untuk lingkungan di sini. Dan biaya untuk ada setelah tahun 2022 itu kami alhamdulillah disupport oleh Pertamina Lubrikan sebagai support daripada kegiatan yang kami lakukan di Gang Hijau Cemara 01 ini. Dan satu lagi, kami juga mempunyai support daripada PLN untuk program air bersih, pemanfaatan air kotor, air resapan air menjadi air konsumsi. Berarti emang benar-benar programnya program lingkungan yang sehat dan bersih pada nih ya. Iya. Karena memang kami menginginkan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman untuk anak-anak bermain dan memang ada satu tambahan penghasilan untuk warga yang ada di lingkungan Gang Hijau Cemara 01. Pak Dani, ini prosesnya nih Pak Dani sampai dapat penghargaan dari Pak Jokowi Pak Dani. Prosesnya yang dilalui Pak Dani itu seperti apa Pak Dani sampai terpilih? Itu kan sangat luar biasa, menginspirasi ketua RT lainnya Pak Dani. Ini memang nggak mudah. Itu perlu kesabaran dan ketulusan yang sangat mendalam, sehingga memang dari kita pelajari daripada sebuah peraih Kalpataru di pelosok yang 10 kategori 10 peraih Kalpataru ini ada satu persamaan yang yaitu ketulusan hati untuk menjaga lingkungan yang dan bermanfaat untuk orang banyak. Karena sesuai dengan logo daripada simbol daripada Kalpataru itu sendiri, satu pohon berarti ya satu bermakna yang sangat mendalam untuk bermanfaat untuk orang banyak, untuk alam dan sini. Kalau seleksinya Pak Dani, seleksinya sendiri Pak Dani berarti bersama berapa orang kira-kira perwakilan awalnya sampai terpilih menjadi dapat penghargaan Pak Dani? Informasi 372 peserta se Indonesia dan dikerucutkan menjadi 20 besar, dan alhamdulillah saya termasuk daripada 10 besar dan mewakili DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta hanya satu-satunya Pak Dani? Satu-satunya alhamdulillah. Kalau program yang paling diunggulkan sehingga Pak Dani dapat penghargaan itu apa Pak Dani? Kami berubah mindset.
mindset warga, satu warga yang tadinya apatis dan mengajak warga terhadap untuk sadar pada lingkungan, dan mereka sangat peduli dan merasakan manfaat daripada kegiatan yang kami lakukan. Karena di Jakarta itu memang dengan berbeda suku, berbeda pola hidup, dan kejadian setiap hari juga memang sangat berbeda-beda juga. Beda sama di daerah kayak itu aja, cuma lebih konflik sih kalau di Jakarta itu untuk setiap peristiwa setiap hari. Ada kesulitan nggak sih Pak Dhani dari awal ngubah tanah yang katanya tandus gitu dipenuhi sampah sampai jadi taman yang indah ini Pak Dhani? Kesulitan kami di situ memang awal itu memang harus perlu kesabaran, dan memang di sini kalau kita untuk pengolahan tanah itu di Jakarta memang harus sabar juga ya kan, dan membeli bahan, membeli tanah juga. Terus ya akhirnya kita bisa membuat pupuk sendiri gitu ya. Kalau membeli tanah itu dulunya dari siapa Pak Dhani? Swadaya kah atau gimana? Kadang kita minta bantuan dari Sudin KPKP. Bukan, untuk lahan untuk pengurugan. Tata air kita kalau lewat di sini ada galian got itu, kita minta untuk mengurus di lahan-lahan yang asalnya rawa ini. Berarti dari awal nih Pak Dhani proses tanah tandus sampai jadi tanah yang subur kayak gini butuh waktu berapa tahun Pak Dhani? Waktu itu hampir sampai 2 tahun lah. 2 tahun kita kelola lahan ini, sehingga memang kita tahu begitu bahwa memang sangat berharga buat saya. Ya alhamdulillah kami melakukan pertanian itu dengan secara organik, karena memang kami 100% organik tanpa kimia yang ada di yang kami lakukan di sini. Rasanya Pak Dhani nih Pak Dhani setelah benar-benar mendapatkan penghargaan langsung tentang lingkungan hijau dari Pak Jokowi, yang Pak Dhani rasakan seperti apa? Itu suatu kebanggaan, kehormatan buat kami. Itu ya mungkin yang efeknya kami yang langsung yang langsung terlibat dalam kegiatan yang kami lakukan, merasa bangga, merasa senang dengan adanya penganugerahan Kalpataru ini. Harapan untuk kedepannya Pak Dhani? Harapan ke depan kami memang harus banyak mencetak Kalpataru lain di DKI Jakarta, merupakan suatu kebanggaan warga Jakarta, bahwa Jakarta itu memang sangat sulit dan memang perlu pengorbanan dan usaha yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Dhani, semoga makin sukses untuk wilayahnya. Terima kasih sama-sama.